berkuasa di sorga, berkuasa di bumi dan di bawah bumi. Engkau yang berotoritas atas segala ciptaanmu. Engkau yang berdaulat atas segala yang ada, baik di sorga, di bumi dan di bawah bumi. Bahkan yang berdaulat, berotoritas atas hidup kami. Oleh sebab itu kami puji Kau Tuhan. Kami beribadah, mempersembahkan pujian penyembahan sebagai rasa hormat, takut, kekaguman kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Jikalau Kau masih beri kami kesehatan, perkenanan, umur panjang, ini mujizat
mujizat yang besar yang kami terima dari Tuhan. Dengan apa kami dapat balas semuanya Tuhan, atas semua kebaikan anugerah-Mu, kebesaran-Mu, mujizat-Mu. Selain daripada memuji menyembah-Mu Tuhan, tidak ada yang dapat kami perbuat. Bukan karena gagah dan perkasa kami, bukan karena kami hebat pandai, bukan karena kami kaya, bukan karena kebijaksanaan kami, tetapi semua hanya oleh karena anugerah, kemurahan yang Kau nyatakan bagi kami. Ibadah pagi hari ini, ibadah raya lewat pelayanan GSCPDI Negeri Lama cabang Rantau Perapat ini, Tuhan Kau ada di tengah-tengah ibadah pelayanan ini bersama dengan seluruh jemaat yang sudah berjuang untuk datang dari tempat yang jauh. Kau persekutukan kami ada di sini. Biarlah Tuhan, lewat persekutuan yang indah manis ini tidak menjadi sia-sia bagi kami. Kami pulang benar-benar mendapat kemerdekaan, kelepasan, pembebasan dan berkat rohani yang berlimpah, kekuatan baru, hati yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru, roh yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan juga ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan di tengah-tengah kami, membuat kami yakin percaya dan ada jalan keluar atas segala pergumulan kami masing-masing. Jikalau ada sakit penyakit yang sakit disembuhkan pagi hari ini, segala beban berat mendapat kelegaan, yang terikat mendapatkan kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kegelapan, roh jahat, segala roh pengganggu, roh najis, pikiran melayang-layang, kami bersehati mengikat, mematahkan, mengusirkan engkau semua. Segala pekerjaan setan iblis, kami perintahkan engkau pergi. Darah Yesus mentahirkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati lewat firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami. Bukakan rahasia firman-Mu, urapi dan pakai hamba-Mu sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera, shalom buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Baik, demikian juga saya tidak lupa menyapa pengikut setia Tuhan yang berkesempatan memberi waktu pagi hari yang segar, indah, manis, baik ini. Kita pergunakan waktu beribadah dan terlebih mendengar kebenaran firman Tuhan. Demikian juga sidang jemaat sudah berjuang untuk datang dari tempat yang jauh. Saya tahu perjuangan saudara lebih dari 1 jam dalam perjalanan, tentu bangunnya lebih cepat. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pujian penyembahan kita membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan berhadirat mengambil alih seluruh hidup kita. Saatnya kita buka kitab suci, memperhatikan firman Tuhan tentang penyakit kusta. Ya, tentu saudara berkata, saya tidak terkena penyakit kusta secara lahiriah. Benar. Ya, kita di ruangan ini tidak ada yang terkena penyakit kusta secara lahiriah. Nah, kalau penyakit kusta ini tidak disembuhkan, itu mengakibatkan kepada kematian. Dan proses kematiannya sadis. Ya, penyakit kusta itu sejenis penyakit kulit. Jari jemari bisa habis satu persatu. Meleleh, membusuk saudara. Membusuk. Jadi anggota tubuh yang terkena penyakit kusta membusuk dan hilang. Ada telinga, membusuk, hilang telinganya. Ya, hidung, tangan, jari jemari, kaki, dan anggota tubuh yang lain. Kalau dipertahankan, tidak disembuhkan, saudaraku mengalami penderitaan. Ya, perlahan-lahan tapi pasti menderita dan mengakibatkan pada akhirnya mati, saudaraku. Nah, mari kita perhatikan pembacaannya, Markus pasal 1, supaya jangan ada kusta-kusta rohani dalam hidup saya, saudara, dalam hidup nikah rumah tangga, dalam penggembalaan, dan dalam gereja di seluruh dunia, saudaraku ya. Markus 1 ayat 40 sampai dengan ayat 45 dibaca dari judulnya. Silakan, Markus 1 ayat 40, silakan.
Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus Iya. dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Terus. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Iya. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, Iya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Terus. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. 43. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Iya. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Terus. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Iya. Terus. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Iya, sampai di situ. Seorang yang terkena penyakit kusta. Saudara, hanya satu jalan keluar. Menurut cerita ini hanya satu jalan keluar. Hanya karena mujizat. Tuhan menjamah oleh karena belas kasihannya. Dan penyakit kusta itu menjadi tahir. Kita tangkap dari kata tahir. Tahir bukan saja sembuh, tapi suci. Karena seorang yang terkena penyakit kusta, dia harus berkata jujur dari dirinya kepada semua orang. Aku najis, najis, najis. Karena penyakit kusta ini bukan sekedar penyakit kulit yang tercatat dalam Alkitab. Tetapi ini merupakan jenis penyakit yang disebut najis. Jadi benar-benar najis. Yang dimaksud najis bukan saja kotor dan berbau busuk. Dan dia harus disingkirkan dari keramaian. Diungsikan, diasingkan di tempat yang tertentu. Kenapa? Sebab fatal akibatnya. Jikalau seorang terkena penyakit kusta, tinggal dalam nikah rumah tangga, tinggal di tengah-tengah keramaian, penyakit itu bisa menular dan mengakibatkan orang lain juga terkena penyakit kusta. Jadi seorang yang terkena penyakit kusta ini hebat kerusakannya. Merusak diri sendiri, merusak kumpulan nikah rumah tangga dan keramaian banyak orang. Sebab penyakit ini najis. Dan penyakit ini menular. Bisa mengakibatkan orang lain terkena penyakit kusta. Dan mengakibatkan kematian. Mari kita perhatikan sedikit lebih jauh tentang penyakit kusta. Jadi kalau tidak disembuhkan oleh Yesus, ya sangat menderita Mr. X ini, saudara. Jadi tidak enak kalau disebut nama. Sebab di Alkitab pun juga tidak disebut namanya. Jadi ini menjadi satu misteri. Jangan-jangan karena tidak disebut nama, jangan-jangan saya dan saudara terkena penyakit kusta. Mari kita belajar. Ya, puji Tuhan. Ya, Imamat 13 ayat 43. Imamat pasal 13. Ya, tentang penyakit kusta lebih jauh. Imamat 13 ayat 43 sampai 46 dibaca. Lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan. Iya, kalau ada kepala ya yang botak dan berwarna putih. Jadi kusta itu warnanya putih, kemerah-merahan. Gambaran putih itu bicara tentang kesucian. Ya, hidup benar. Tapi di sini putih yang dimaksud adalah najis. Kebenaran diri sendiri. Jadi ada dua arti putih. Putih dalam arti suci
kebenaran sejati dari Tuhan, tetapi ada putih dalam arti najis mempertahankan kebenaran diri sendiri. Satu poin. Lanjut. Terus. Dan kelihatannya seperti kusta pada kulit. Iya, sudah jelas. Dan itu adalah kusta. 44. Maka orang itu sakit kusta dan ia najis. Maka orang itu dipastikan penyakit Kusta. dan disebut dia najis. Terus. Dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Nah, setelah diperiksa, hamba Tuhan para imam juga menyebut, kau najis. Jadi kalau najis ditegur dan dinyatakan kesalahannya kau najis, jangan tersinggung. Ya kalau memang najis, ya bertobat. Mohon kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Kan begitu tadi cerita seorang terkena penyakit kusta. Bahkan dirinya sendiri pun, kalau sudah dipastikan terkena penyakit kusta, harus berkata jujur. Dia berkata, aku najis, aku najis. Lanjutkan pembacaannya terus. 45. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Bukan saja imam yang mengoreksi, yang menyelidiki hidupnya dan dipastikan dia terkena penyakit kusta. Setelah benar-benar ada satu kepastian, dia terkena penyakit kusta, warna kulitnya putih kemerah-merahan, dan dia sendiri pun harus menunjukkan, mengakui keberadaannya. Dengan penampilan pakaian yang bercabik-cabik, rambutnya terurai, dan menutupi mukanya sambil apa berseru? Najis. Najis. Supaya orang lain tahu. Nah inilah yang seringkali tidak diketahui oleh banyak orang. Menutup-nutupi kenajisannya. Membenarkan diri sendiri. Ketika dibongkar, dikoreksi lewat firman. Bukan malah bertobat. Tapi tersinggung. Kebenaran diri sendiri itu malah mempersalahkan orang lain lagi. Sudah salah, tapi salahkan orang lain. Dia berlindung di balik dusta. Tetapi seorang yang terkena penyakit kusta ini, dia tidak berlindung di balik dusta. Dia berkata jujur, aku najis. Saudara tahu, kebenaran orang berdosa di mana? Kebenaran orang berdosa itu ada pada pengakuannya. Haleluya. Tuh. Semua kita orang berdosa. Berlatar belakang kusta. Tetapi kebenaran dalam dirimu, bukan kenajisanmu, bukan dosamu, tetapi ada dalam pengakuanmu. Jadi kebenaran dalam diri orang berdosa itu ada pada kejujurannya. Jujur di hadapan Tuhan. Kita bisa saja bersandiwara di hadapan manusia, saudara. Apalagi yang namanya pelayanan gereja ini panggung sandiwara semua. Kita sudah berkali-kali mendengar firman. Kelihatan hebat. Gembar-gembor. Merasa diri lebih kaya dari yang lain. Merasa diri lebih hebat, lebih suci dari yang lain. Padahal sesungguhnya semuanya berpura-pura. Tidak tulus, tidak jujur, saudara. Sekali lagi, penampilan seorang yang terkena penyakit kusta. Sudah jelas dia najis. Kebenaran dalam dirinya, walaupun dia terkena penyakit kusta, adalah dalam perkataan pengakuannya. Dia jujur dalam penampilannya. Apa adanya. Dia tidak tutup-tutupi kekurangannya. Nah, dia tunjukkan penampilan
seorang yang terkena penyakit kusta. Ketika seorang terkena penyakit kusta datang pada Yesus, bagaimana? Dia datang tersungkur berlutut. Dan diakuinya, dia bermohon, kau dapat mentahirkan aku kalau engkau mau, Yesus. Tidak membenarkan diri sendiri lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Penyakit kusta itu ciri-cirinya warnanya putih. Dan yang kedua, najis. Dan yang ketiga, ayat 46. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Terus, Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Itulah tempat yang cocok bagi dia. Kenapa harus diasingkan? Disingkirkan seorang yang terkena penyakit kusta. Sampai dia mengalami kesembuhan. Karena penyakit itu menular. Tidak saja bisa merusak diri sendiri sampai kepada kebinasaan, kematian. Tetapi bisa merusak orang lain. Jadi kalau saya yang berkhotbah ini masih tetap kusta, apa yang kusampaikan di tengah pertemuan penggembalaan ini? Saudara juga bisa ketularan penyakit kusta. Jadi mari saudara, 3 poin penting ini harus kita fahami. Penyakit kusta itu ciri-cirinya, 1, kebenaran diri sendiri. Tidak berkata jujur. Tidak mengakui kesalahan. Tetapi menyalah-nyalahkan orang lain. Yang kedua, penyakit kusta itu benar-benar najis. Kotor, saudaraku. Tidak suci. Yang ketiga, penyakit kusta itu merusak tubuh Kristus. Saudara tahu bicara tubuh? Bicara tubuh itu ada 3 tingkatan. Jadi kalau ini tidak tuntas dari tingkatan kelompok paling pertama, paling kecil, maka kelompok kecil itu akan terkena penyakit kusta semuanya. Merusak tubuh Kristus, kelompok tingkatan pertama. Nikah rumah tangga, itu tubuh. Istriku itu tubuh Kristus, anak-anakku tubuh Kristus. Dan mereka memandang saya juga adalah tubuh Kristus. Jadi kalau saya terkena penyakit kusta sebagai suami, akan menularkan penyakit kusta kepada istri dan anak-anak. Merusak tubuhnya Kristus. Maka tidak heran yang terkena penyakit kusta dibaca sekali lagi ayat 46. Imamat 13 tadi, diapain dia? Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Terus. Memang ia najis. Memang dia najis terus. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Dia harus ada di luar perkemahan. Jauh dari keramaian. Supaya jangan merusak tubuh Kristus. Merusak persekutuan. Saudara tahu bicara perkemahan, itu tempat tinggal keramaian. Biar jangan merusak anggota yang lain, itu maksudnya. Jadi yang terkena penyakit kusta itu kalau dia sadar, dia harus sembuh dari kustanya, baru bisa kembali dalam persekutuan. Ayo, jangan dipertahankan kusta, saudaraku. Jangan. Jangan dipertahankan kusta. Itu bisa merusak. Merusak nikah rumah tangga. Poin pertama. Yang kedua, tubuh Kristus itu dalam kelompok yang lebih besar, antar sidang jemaat, itu dalam penggembalaan. Bicara perkemahan. Jadi kalau ada yang terkena penyakit kusta dalam perkemahan, dan yang berpenyakit kusta itu belum sembuh dan tetap bertahan di situ, penyakitnya akan tertular di perkemahan. Antar penggembalaan. Antar jemaat dalam penggembalaan.
semacam ini. Dan perkemahan persekutuan tubuh Kristus yang ketiga, interdenominasi, internasional, semua gereja. Semua gereja. Kita akan melihat, saudaraku, penyakit kusta yang benar-benar merusak tubuh Kristus. Lewat kebenaran diri sendiri. Lewat hal-hal yang menajiskan. Kita akan perhatikan dengan baik. Dimulai dari nikah rumah tangga. Apa itu kusta dalam nikah rumah tangga? Hal-hal yang najis dan kebenaran diri sendiri. Kita perhatikan. Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Ayo dibongkar habis, saudara. Supaya jangan ada kusta. Kalaupun ada, kau datang pada Yesus. Kau ditahirkan pagi hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Dimulai dari permulaan nikah. Dimulai dari permulaan nikah. Perhatikan dengan baik. Silakan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, Iya. dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, Iya, terus. maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Iya. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, ini dia. Kebenaran diri sendiri dan perbuatan najis. Permulaan nikah. Anak-anak Allah pun tumbang. Karena mereka mengikuti apa yang mereka sukai. Kehendak daging yang mereka ikuti, saudara. Kehendak daging. Mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Dia tidak pakai ukuran firman. Tidak pakai ukuran firman, satu iman, satu firman pengajaran, satu baptisan, dan banyak kesatuan-kesatuan yang lain. Tetapi hanya berdasarkan kehendak daging siapa saja yang disukai. Kalau ini yang tetap dipertahankan, permulaan nikah, sampai perjalanan sudah bapak-bapak pun bisa kawin lagi. Inilah kusta itu. Kalau tidak dituntaskan. Udah cerai, kawin lagi. Pendeta melihat perceraian, dikawinkan lagi. Kusta. Hebat loh penularannya. Saya merinding mengkhotbahkan ini. Hebat penularannya. Di zaman sekarang. Tidak puas dengan istrinya sendiri, suaminya sendiri. Lawan jenis, dia cari yang satu jenis. Karena berdasarkan apa tadi? Siapa saja yang disukai. Adakah laki-laki suka dengan laki-laki? Banyak. Lewat media medsos saya disukai oleh laki-laki 1-2 orang. Ya. Ditanya alamat, siapa nama. Dan saya dirayu, dikatakan saya ganteng apa segala macam. Dan ingin ketemuan. Ada loh laki-laki suka laki-laki. Hanya karena berdasarkan siapa saja yang disukai. Siapa itu Pak Gem? Tidak etis sebut nama. Orang Batak. Ada di Pekanbaru, ada dari India, ada dari yang lain. Perempuan juga suka dengan perempuan. Sejauh itu benar saya pakai medsos TikTok. Dan saya melihat sepintas. Di situ juga perempuan suka dengan perempuan. Sekarang sudah terbalik zaman, saudara. Adam dan Hawa itu zaman Eden. Sekarang zaman Edan. Hanya karena berdasarkan, apa tadi? Siapa saja yang bahaya loh.
ada persoalan kecil dalam nikah rumah tangga, nanti bisa beralih cinta siapa saja yang disukai. 2 hari yang lalu Ibu Gembala kaget sekaget-kagetnya. Laki-laki suka kepada boneka perempuan. Apa iya ini, Pak? Ya itulah zaman Eden. Tidak mau lagi terhadap sesama manusia. Karena dia lebih suka kepada boneka yang bisa dia atur. Yang mungkin penampakannya, perawakannya lebih cantik lagi dari istrinya. Kalau berdasarkan siapa saja yang disukai. Sepintas saya melihat dengan tidak rasa malu di TikTok. Perempuan dengan anjing jantan. Karena berdasarkan siapa saja yang disukai, saudaraku. Itulah kusta. Sedang merebak di mana-mana. Ngeri zaman sekarang, saudara. Dalam nikah rumah tangga telah dirusak dengan kebenaran diri sendiri dan hal-hal yang najis yang hanya berdasarkan apa tadi? Siapa saja yang disukai. Jadi dimulai dari permulaan nikah, anak gadis yang belum menikah harus kau cocokkan dulu dengan firman. Kalau kau anak Tuhan, sesama anak Tuhan dan takut akan Tuhan. Yang sudah menikah, ayo berdoa dan bergumul perjalanan nikah kita. Doakan suamimu, doakan istrimu, anak-anakmu. Supaya tidak terkena penyakit kusta. Kebenaran diri sendiri. Dan hal-hal yang menajiskan. Jadi Tuhan inginkan dalam nikah rumah tangga itu yang ada hanyalah kesatuan. Jangan ada kenajisan dan kebenaran diri sendiri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kembali kebenaran diri sendiri lagi muncul dalam nikah rumah tangga Matius 19 ayat 8. Ini kebenaran diri sendiri yang menajiskan nikah rumah tangga. Penyakit kusta. Matius 19 ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, Ya. karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Iya, pada dasarnya kebenaran tidak mengizinkan perceraian dalam nikah rumah tangga. Tetapi lihat kusta yang telah merebak, saudara. Bukan saja suami istri ambil surat cerai, kustanya juga tertular kepada pendeta yang menerima surat cerai dan mengkawinkannya lagi. Mohon maaf, setelah saya jadi pendeta sampai hari ini, pengusaha kaya raya saya sudah tolak habis-habisan. Apapun alasannya, Tuhan tidak izinkan cerai, kawin lagi. Apapun alasannya, sekali lagi, saya tidak bicara KUA, kantor urusan agama. Tuhan tidak izinkan cerai, kawin lagi, kecuali kematian. Yang mengerti katakan, Amin. puji Tuhanlah. Tetapi Musa tertular penyakit kusta tersebut. Karena apa? Bangsa Israel keras hati. Jadi hati-hati lo dengan kekerasan hati. Tidak terima firman itu keras hatinya. Muncul nanti kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran yang sejati dari firman. Dalam segala hal. Tetapi karena sekarang konteksnya ialah seorang yang terkena penyakit kusta harus disingkirkan dari perkemahan. Perkemahan itu bicara tentang pertemuan orang banyak. Itu bicara tentang persekutuan tubuh Kristus dimulai dalam nikah rumah tangga. Suami, istri, anak-anak, jangan ada yang keras.
hatinya. Jangan kau pertahankan kebenaran dirimu sendiri. Dan kau menolak firman karena kekerasan hatimu. Sebagai anak yang belum menikah hanya berdasarkan ukuran aku sudah kadung. Sudah terlanjur cinta pada dia karena dia kaya, laki-laki ganteng. Kalau hanya berdasarkan aku suka, itu kusta dalam nikah rumah tangga. Bukan apa yang aku suka, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Kalau memang itu jodohmu dari Tuhan, dia tidak akan lari kemana, saudara. Tidak usah dikejar-kejar. Kalau sudah waktunya pasti Tuhan sediakan. Haleluya. Haleluya. Ada juga di sini seorang pemuda. Orang Batak katakan, ini yang tidak mengerti nanti saya akan jelaskan. Dia tidak hepot, tidak gelisah, itu maksudnya. Ya kalau memang sudah waktunya Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Itu yang benar. Mau dari tahun ke tahun dia tidak gelisah dengan jodoh. Kalau sudah waktunya, pasti Tuhan sediakan. Itu yang benar. Haleluya. Haleluya. Daripada pokoknya aku suka. Berdasarkan aku cinta. Khawatirnya nanti saudaraku. Kata cinta ini kan buta ya. Kenapa kau suka? Aku suka betisnya. Wow. Betisnya pula kau suka. Jadi kalau betisnya seperti Maradona, enggak cocok. Aku suka betisnya. Nanti kau lihat sedikit giginya mancung. Enggak cocok lagi. Ganti. Cuma betisnya pula yang kau suka. Giginya kurang. Sudah repot ini. Sudah repot. Cocok giginya. Ya, tapi tinggi badannya lah yang jadi masalah. Anda suka aku lihat tinggi badannya. Ya, masa 1 meter kotor? Tidak sampai 1 meter. Aduh. Terus apa lagi? Berdasarkan suka. Ya, kau suka panjang rambutnya. Tapi masalahnya, ya, sarjana tak tamat. Kalaupun lulus SMK, lulusan COVID. Dan tidak tahu apa-apa, kan repot saudara. Berdasarkan suka, itu daging. Kusta itu saudara. Ayo cocokkan dulu dong dengan firman. Jangan kau pertahankan kebenaran dirimu sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Iya saudaraku. Itu permulaan nikah. Dalam perjalanan nikah juga hati-hati loh. Jangan keras hati. Karena sudah tidak suka, cerai. Kawin lagi. Bah, enak aja loh. Keras hati. Marilah saudaraku. Kita melembut terhadap firman ya. Pertahankan. Tapi bagaimana sudah terlanjur kami ya pecah. Terjadi kekacauan dalam nikah rumah tangga. Sudah, perbaiki dirimu, sudah. Ya, perbaiki dirimu, sudah. Bertahan dalam kebenaran. Kebenaran yang sejati. Dan jangan najis. Bertahan dalam kekudusan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara. Nah ini, betapa indahnya kalau nikah rumah tangga itu di dalamnya tidak ada kusta. Tidak akan terjadi perceraian. Tidak akan. Tidak akan ada kekacauan dan keributan. Asal benar-benar jangan ada kusta. Dan yang kedua, kusta itu bisa merebak lebih meluas lagi dalam perkemahan yang dimaksud adalah persekutuan tubuh Kristus di tengah-tengah sidang jemaat. Ada juga kusta yang merebak saudaraku dalam gereja. Jadi kalau kita pelajari ini kita ngerti, oh itu maksudnya. Mohon kemurahan Tuhan. Akui segala kekuranganmu seperti seorang yang terkena penyakit kusta. Dia datang pada Yesus tersungkur berlutut dan mohon-mohon Tuhan. Kau dapat mentahirkan aku.
Dimulai dari kekerasan hati. Dimulai dari nikah rumah tangga yang berdasarkan aku suka, aku cinta. Bahaya bahasa aku cinta ini. Hati-hati dengan bahasa Facebook. Halo say, halo say. Say. Semua saymu. Semua sayangmu, semua cintamu. Di rumah siapa? Hei. Sampai hari ini saya menolak reunian. Saya menolak. Tahu enggak reunian? Ketemuan sesama satu alumni. Sampai alumni sekolah Alkitab saya tolak. Reunian. Cuma satu syarat. Kalau saya punya berkat suami istri dan anak-anakku, saya akan datang. Oh, kalau kita sudah dewasa pemahaman tingkat kerohanian kita ngerti sampai selevel itu, saudara. Kita akan mengerti sampai selevel itu. Di mana-mana informasi, makanya jangan buta, jangan picik adanya medsos itu. Memberitahukan informasi di dunia luas. Di mana-mana informasi. Perpecahan terjadi dalam nikah rumah tangga akibat reunian. Sesama alumni SMK, SMA, SMP, SD, dan sekolah Alkitab bisa hancur. Tapi kalau level tingkat pemahaman kerohanian kita level tinggi dewasa, kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang jahat, mana yang baik. Kita punya bahan pertimbangan. Kalau ku kerjakan begini, apa nanti efeknya, akibatnya? Apa untung ruginya? Cocok enggak dengan firman? Reunian itu diperbolehkan yang bagi sudah menikah. Kalau kau punya berkat, kau punya ongkos suami, istri, anak-anak, dan cucumu, kau hadir. Tapi jangan coba-coba kau reunian sendiri. Bahaya itu. Anak-anak Buddha berkata, CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Alah. Kepura-puraan. Jangan pura-pura tidak tahu. Mari dibongkar habis. Segala yang terkena penyakit kusta. Kok sensitif kali Pak Gembala ini ya, yang khotbah ini. Kesensitifan saya sensitif terhadap yang benar. Supaya segala yang tidak benar itu tersingkir. Apakah saudara mengerti? Amin lah. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita mau ke surga loh saudaraku, amin. Amin. Jangan ada reunian. Kalau pasanganmu tidak ikut. Ayo dong Pak Welman, kan sudah sukses, ikutlah kita reuni di mana? Di Surabaya, di mana? Di Pacet, alumni sekolah Alkitab. Oh, saya tanya, suamimu ikut? Ah, dia sibuk. Oh, ya udah, saya juga sibuk. Istri saya kebetulan sibuk. Udah deh, kalian sajalah reunian. Kalau suamimu ikut, istriku ikut, kita reunian. Saudaraku. Kalau enggak, jangan coba-coba. Yang kedua, kusta itu merusak kesatuan dalam penggembalaan. Apa kebenaran diri sendiri dan hal-hal yang menajiskan, yang merusak perkemahan dalam penggembalaan antar sidang jemaat. Matius 5 ayat 23. Perhatikan kalimat ini. Sampai 25. Matius 5 ayat 23. Sampai 25 dibaca. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Iya, jikalau engkau datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan persembahan di atas mezbah, bukankah ini ibadah pelayanan? Apakah juga itu pemain musik, worship leader, singer? Dan terlebih, saya yang sedang berkhotbah,
mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat sesuatu yang ada di hatimu tentang saudaramu. 24. Tinggalkanlah persembahanmu di mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jangan kau lanjutkan pelayananmu, karena itu merusak. Kalau ada akar pahit, iri, dendam, benci. Jujur, saya bukan tidak ada masalah dengan sesama pendeta. Tetapi setiap ada masalah persoalan, jemaat yang lama di sini tahu. Saya harus berdamai. Jabatan kependetaan tidak ada arti, semua ini pelayanan kalau saya masih menyimpan akar pahit. Saya tidak tunggu dia yang minta maaf. Saya tidak nantikan dia membenarkan dirinya sendiri, meluruskan semua persoalan. Tapi saya yang harus minta maaf. Karena selama ada akar pahit, kebencian, dendam, sakit hati, kalau itu masih ada di hatimu tentang saudaramu, dan kau sedang membakar mezbah, kusta akan merebak di penggembalaan ini. Apa yang kukhotbahkan kalau saya masih sakit hati dengan pendeta X? Khotbah sakit hati. Khotbahnya bisa saja berdamai, tapi rohnya roh kepahitan. Tema khotbahku bisa saja temanya adalah mengasihi dan mengampuni. Tetapi di hati ada roh kepahitan. Maka saya katakan tadi, kita harus sampai kepada level kekristenan kita sensitif terhadap yang benar. Baru jelas kau sudah sembuh atau tidak dari kusta. Selama kau mempertahankan sakit hati dan tetap melayani, kau membenarkan dirimu sendiri dan itu najis. Itu putih yang samar-samar kemerah-merahan, sejenis penyakit kusta, bukan putih kebenaran yang sejati. Dan itu menajiskan. Penyakit kusta yang merebak sampai di penggembalaan. Makanya hati-hati loh. Benar-benar harus kita jaga hati kita terhadap saudara kita yang lain. 24, ulangi Pak, 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Lanjutkan 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Terus, Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. segera kau berdamai. Jangan bertahan dalam kebenaran diri sendiri. Dalam penggembalaan. Saya yakin percaya. Tadi pemimpin pujian katakan, kita boleh menari satu dengan yang lain lewat pujian kita. Bertepuk tangan dengan sukacita karena kita saling membangun, saling mendoakan, saling memperhatikan. Itu benar. Dalam penggembalaan ini tidak saling menyakiti. Tidak saling menggosipi. Tidak saling berbisik-bisik. Dan tidak saling menyingkirkan. Merendahkan satu dengan yang lain. Semua akar pahit, dendam, kebencian sudah tidak ada lagi. Selama itu ada, itulah kusta. Dengar ini dengan baik. Akar pahit, sakit hati, dendam yang dipelihara dalam penggembalaan itu bagaikan kusta yang akan merebak kepada yang lain. Dalam kitab Matius 5 ayat 24 dan 25. Jangan kau melayani dengan sakit hati. Tinggalkan itu semua persembahan. Jangan dulu berkhotbah sebelum berdamai dengan orang lain.
Kalau suami istri gembala tidak harmonis, tidak cocok dengan pasangan hidupnya suami istri gembala, jangan dulu berkhotbah, jangan. Bagaimana Pak Pendeta Sihombing dengan istrinya? Bukan tidak ada masalah kecil. Tetapi dikatakan ayat 25, segeralah berdamai. Amin, saudaraku. Amin. Jemaat bisa menilai ya, hubungan saya dengan istri, dengan ibu gembala gimana? Ada roh perdamaiankah? Atau yang satu cek dan yang lain cekcok? Bukan tidak ada masalah. Tetapi segeralah berdamai. Puji Tuhan. Haleluya. Itu saya dengan istri saya dalam penggembalaan. Gimana kira-kira hubungan saya dengan saudara? Saudara dengan saya. Kalau ada cekcok, belum berdamai, ngapain saya khotbah? Sampai hari ini. Bukan tidak ada masalah. Satu kali pernah ada persoalan, jemaat tahu. Soal membenarkan diri saya benar. Dia juga membenarkan diri benar. Mempersalahkan, dia salah, saya disalahkan juga. Sama. Tapi jalan keluar apa katanya? Segera berdamai. Kan enak saudaraku. Khotbahnya juga enak. Kita bisa senyum semuanya. Amin saudaraku. Amin. Tapi coba tidak ada hati damai di hatimu tentang saya. Saya kok begini, Allah, Pak Pendeta, asbun, asal bunyi. Sempat saya kok begini. Ternyata ibu gembala duduk paling depan. Muncungnya dipanjangkan. Malah kadar loh. Cuma ngomong kau. Banyak kali omongmu. Ada yang tak beres itu. Jadi jangan khotbah dulu. Berdamai dulu. Ya kalau saudara melihat ibu gembala panjang muncungnya saya berkhotbah, ada yang tak beres kami. Tak beres itu. Tapi kalau hatinya tenang, dia dengar, oh, lagi bagus hubungan orang ini. Makanya, kecuali kalau karena melayani ya. Kalau jemaat datang, suami istri duduk berdampingan, oh bagus itu. Tapi satu di depan, satu di pojok. Tadi pun datang, duluan suaminya, jauh 100 meter tinggal istrinya di belakang. Oh ada sesuatu itu. Kan enak kalau berdamai saudara. Berdamai bisa duduk berdampingan, jalan sama-sama, makan sama-sama, satu mobil, dan lain sebagainya. Haleluya. Haleluya. Segera berdamai. Amin saudaraku. Amin. Dengan sesama jemaat kan enak saudara kalau berdamai. Ya, kita ibadah tadi malam ya. Hari Jumat. Kita makan bersama. Senyum bersama. Ketawa bersama. Menikmati makan limpah bersama. Kan enak saudara. Kalau berdamai. Coba kalau tidak berdamai. Keju. Lembu tambun disiapkan. Ya, madu. Saya rasa racun itu semua. Kalau tidak ada hati damai ya. Mari, kusta ini benar-benar merusak ini. Membunuh. Saudaraku ya. Kita lihat dulu, benar-benar membunuh. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Ya, jadi jangan ada kebencian ya. Puji Tuhan ya. Heran nama ngelik lupa di tomar jamita. Bah, asa tu surga kita puang. Supaya ke surga kita. Bawelek mahamu. Jangan ada kebencian. Yakobus 3 ayat 16. Baca Pak. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, iya, di situ ada kekacauan. Benar. Dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, egois, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan.
Jadi jangan ada iri hati, kebencian, saudara. Kacau kita nanti. Bubar tubuh Kristus. Kalau sudah kepentingan diri sendiri. Dimulai dari nikah rumah tangga sampai kepada antar sidang jemaat penggembalaan. Bubar, saudaraku. Kacau. Kalau ada iri hati dan kepentingan diri sendiri. Nah, inilah kusta. Sekarang yang ketiga. Merusak tubuh Kristus. Untuk tingkat internasional. Tidak bisa menyatu gereja A, gereja B, gereja C, semua gereja. Apa yang merusak? Efesus 4. Kita perhatikan ayat 11. Jadi bahaya, saudara. Kenapa kita tidak bisa menyatu sesama Pentakosta Karismatik? Ayo. Bahkan dengan gereja Lutheran, kok tidak bisa kita menyatu? Lihat ini, saudara. Padahal yang Tuhan kehendaki ialah kesatuan. Efesus 4 ayat 11 mulai. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun Terus, nabi-nabi, iya, baik pemberita-pemberita Injil Iya. maupun gembala-gembala Iya. dan pengajar-pengajar. mau rasul, mau nabi, mau penginjil, mau gembala, mau pengajar, siapapun dari gereja manapun. Tujuannya 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Untuk memperlengkapi sidang jemaat dalam pembangunan tubuh Kristus. Siapapun rasulnya, siapapun nabinya, siapapun penginjilnya, siapapun gembalanya, siapapun pengajarnya. 5 jawatan ini di seluruh dunia tujuan memperlengkapi orang-orang kudus dalam membangun tubuh Kristus untuk mencapai kesatuan. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Iya. dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Iya. kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tapi ada yang merusak. Ada kusta yang merusak kesatuan ini. Apa itu? Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini yang merusak. Angin-angin angin-angin pengajaran. Berarti lebih dari satu pengajaran palsu oleh kelicikan manusia. Pak Pendeta Welman Sihombing, mana pengajaran yang benar? Kalau kau sepakat dengan saya, satu-satunya pengajaran yang benar, ini, lihat, ini. Kalau ini yang kita pegang, berpegang teguh kepada kebenaran satu-satunya, Alkitab, kita bisa menjadi satu. Kalau Alkitab tidak diajar dalam gereja, sementara yang di luar Alkitab yang diajarkan, kita beda. Sampai kapan tidak bisa bersatu? Gereja manapun yang di luar Alkitab tidak diajarkan, tetapi yang di dalam Alkitab yang diajarkan, berpegang kepada satu kebenaran. 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yes. Kita punya pegangan, berpegang teguh. Kita punya pegangan. Saya kasih contoh, lihat saya. Kita punya pegangan. Saya pegang. Mana yang kau pegang? Apa yang kau pegang? Saya pegang Alkitab. Yang menceritakan tentang Kristus yang adalah kepala. Apa yang kau pegang? Kebenaran yang mana yang kau pegang? Kebenaran yang mana yang kau pegang? Kalau Alkitab yang kau pegang, semua gereja pegang Alkitab, berarti kita tetap satu tubuh Kristus. Apakah saudara mengerti? Haleluya. Satu-satunya kebenaran hanyalah Alkitab, amin? Amin. Tapi masih ada kitab yang lain yang sudah difermentasi.
yang sudah dicocok-cocokkan dengan ilmu pengetahuan yang lain di luar Alkitab. Kalau masih ada kebenaran di luar Alkitab, berarti kita tidak menjadi satu. Jadi yang membuat gereja pecah-pecah, tidak terbangun tubuh Kristus, interdenominasi semua gereja di seluruh dunia adalah lain yang dia pegang, lain yang kupegang. Rumus matematika di mana-mana 2 tambah 2 sama dengan 4. Tidak berubah rumusnya. Di Batam sama 4. Di pelosok ini 2 tambah 2 berapa? Berapa? 4. Cocok sama. Jadi kalau sama, berarti menjadi satu. Rumus kebenaran apa yang kau pegang? Yang kupegang Alkitab. Berpegang teguh. Yang menceritakan tentang apa di situ tadi? Kristus adalah kepala. Saya mengkhotbahkan Alkitab supaya menarik simpatimu semua kepada Kristuslah pendeta sedunia, kepala atas gereja. Tidak menarik perhatian ke saya. Itulah kesatuan tubuh Kristus internasional. Sampai nanti kita dengan bangsa Israel bisa menyatu. Bangsa Korea, Jepang, Cina, Tiongkok, Indonesia, orang Batak, suku Palembang, suku apapun, Bengkulu, Jawa, Cina, kita bisa menyatu. Kalau yang kau pegang dan yang kupegang hanyalah satu, Alkitab. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi angin pengajaran itunya yang merusak. Sedikit lagi tentang angin pengajaran. Supaya kita mengerti apa itu. 2 Petrus. Pasal 2. Dari ayat 1 sampai 3, Pak. Baca. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, Iya. demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Banyak nabi palsu nanti muncul dan guru palsu. Terus. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, ini angin-angin pengajaran. Pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dan membinasakan. Terus. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ya. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri Akibatnya mereka. kebinasaan atas diri mereka. 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan Itu dihujat. tadi, kebenaran dihujat. Banyak pula yang mengikuti cara hidup mereka. Seperti apa cara hidup mereka? 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Cukup. Mereka hanya cerita. Bukan berkhotbah. Hanya motivator. Stand up komedi. Di gereja. Bukan khotbah. Tahu isapan jempol, cerita isapan jempol, berengau. Lihat saya. Jangan-jangan Bapak Ibu waktu anak-anak ngisap jempol tertidur. Adakah ketika kau hisap jempol keluar air susu? Tidak ada bobotnya, tidak ada firmannya. Hanya cerita. Saya di panggung ini, di mimbar ini, 1 jam berkhotbah, cuma 1 ayatnya, selebihnya cerita. Itulah guru palsu. Cuma cerita. Baru pulang aku dari India. Terus ketemu aku sama orang kaya. Terus bisa ku bangun gedung gereja besar. Karena dapat kiriman dolar dibandingkan rupiah. Terus cerita semua. Apalagi mana ayatnya? Itu isapan jempol. Dan kita ketawa-ketawa lucu. Lucu pendeta kami. Cerita monyet. Loh, kok
cerita monyet. Gimana cerita monyetnya? Tahu enggak saudara, kita seperti monyet. Enak aja kau bilang aku seperti monyet. Ceritanya gimana? Kalau monyet manjat pohon, katakanlah pohon jambu, saudara, kalau dia dilempar, ya, dihutur-hutur, digoyang-goyang, semakin kuat goyangannya, tidak akan pernah jatuh monyet, sebab pegangannya lebih kuat. Seperti itulah manusia, kalau badai, topan, puting beliung, angin puting beliung, kita tidak akan jatuh. Tapi coba angin sepoi-sepoi, tertidurlah si monyet, maka jatuhlah dia. Kita pun seperti monyet. Saya tidak seperti monyet. Cerita apa tadi? Isapan jempol. Kok cerita monyet? Cerita firman dong. Haleluya. Haleluya. Kita berpegang terhadap pegangan yang teguh satu kebenaran. Yang sentral, pusat perhatian kita pada Yesus. Lihat setelah penyakit kusta ini sembuh, kembali Markus 1. Yesus katakan, jangan kau ceritakan kepada siapa-siapa. Tapi bagi orang yang sudah sembuh, diakui dosanya, dia berlutut. Ulangi tadi Markus 1, ini ayat paling terakhir. Kita perhatikan bagian paling terakhir. Kembali Pak, dibaca secara menyeluruh ayat 40 sampai 45. Markus 1, silakan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Iya. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia mohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat meminta mentahirkan aku. Iya, kalau kau mau Tuhan, pasti kau sucikan aku, kau sembuhkan aku, kau tahirkan aku. Dia akui kesalahannya, dia berlutut, dia menyembah dan mohon-mohon. Sampai Tuhan berbelas kasihan. 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Iya. Lalu ia mengulurkan tangannya, Terus. menjamah orang itu dan berkata kepadanya, Iya. aku mau, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau tahir. Terus 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Kalau kita sudah mengerti firman, saudaraku, kusta dalam nikah rumah tangga, hanya karena berdasarkan cinta monyet. Ya, cinta, aku suka, dan kekerasan hati, terjadilah perceraian. Sekarang hidupmu berubah. Benar-benar kau tahir dan sembuh. Dalam penggembalaan, jangan ada akar pahit, iri hati, dendam, dan benci. Sebelum kau melayani, berdamai. Segera berdamai. Dalam antar gereja, harus punya satu pegangan yang teguh, pegangan yang benar. Hanya kebenaran yang sejati lewat Alkitab, firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau kita sudah mengerti, kita sudah diluruskan, dikoreksi, kita tinggalkan semua kebenaran diri sendiri. Segala yang najis, kusta-kusta sudah menjadi tahir. Perhatikan ayat 42. Ini kelanjutannya. Terus. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, Iya. dan ia menjadi tahir. Lanjut. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Iya 44. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Iya. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan Terus. yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. 45. Perhatikan sikap dari penyakit kusta yang sudah disembuhkan. Yang sudah disembuhkan. Katakan amin. Amin. Saya sudah sembuh, saudara sudah sembuh. Miliki sikap yang terakhir dalam kelanjutannya. Terus. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Tahu enggak sikap dari yang sudah sembuh? Pemberitaannya siapa? Siapa yang diberitakan? Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Dia cerita pertolongan. Pertolongan siapa yang diceritakannya? Yesus. Pertolongan dari Yesus. Dia diperhatikan. Tuhan mengulurkan tangan. Dari Yesus. Sepenuhnya harapannya. Hanya Yesus. Sepenuhnya pemberitaannya. Hanya Yesus. Sepenuhnya perhatiannya. Pusat perhatiannya Yesus. Tidak ada yang lain diceritakannya. Dan orang banyak mendengar itu semua.
Walaupun tadi sudah disuruh, sekarang kau tunjukkan diri kepada imam, kepada pendeta. Tapi tidak. Dia tidak peduli dengan imam-imam. Bahaya loh. Kalau yang kita hebat-hebatkan imam. Yang kau hebat-hebatkan pendetamu. Kalau kau hebat-hebatkan saya, awal kehancuranku. Kalau yang ku hebatkan jebat-jebat kaya, awal kehancuran. Sandaran kita Yesus. Sumber mujizat Yesus. Kalaupun semua ada berkat ini dari Yesus. Kau mendapat penggembalaan yang tepat dan benar karena Yesus. Kalaupun saya dipakai karena Yesus. Kita sembuh Yesus. Kuberitakan firman menarik perhatian pada Yesus semuanya. Pusat perhatian kita hanya Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya pada Yesus kita naikkan pujian. Haleluya. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Sakit hati Tuhan. Kalau nama lain lebih tenar dari nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, tidak ada nama lain. Haleluya, haleluya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku pasti. Hanya nama Yesus. Nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Dengar, saya tadi sudah katakan, kebenaran orang berdosa adalah pengakuan. Akui dosamu, akui kau sudah sembuh, dan akui siapa yang menjadi penyembuhmu, penolongmu. Hanya Yesus. Harus belajar berkata jujur dan mengaku. Hanya nama Yesus. Bukan modal, bukan kepandaian, gelar, pangkat, ijazah, kedudukan. Tetapi hanya Yesus. Kita bangkit berdiri. Hanya nama Yesus. Yes, amin. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Bawa hati menyembah. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian.
kesembuhan, berikan ku kesembuhan. Hanya nama Yesus. Haleluya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Haleluya. Sekali lagi, hanya nama Yesus semua nanti menyembah. Amin. Tidak ada nama lain yang menyembuhkan, pengharapan, kepastian, jaminan dalam hidup kita selain nama Yesus. Haleluya. Hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan, berikan ku kepastian, berikan ku sekali lagi, berikan ku kesembuhan, berikan ku kesembuhan. Sembah Dia, haleluya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang telah menyembuhkan. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Namamu. Haleluya. Haleluya. Ya Raya Dalose. Oh, ajaib Tuhan. Menarik simpati kami kepadamu Yesus. Haleluya. Biarlah seluruh perhatian, pusat perhatian kami hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Tidak ada yang lain. Tidak ada nama lain yang kami dambakan pribadimu Yesus. Kami dambakan Engkau Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah nama Yesus. Kami bahagia karena nama Yesus. Ya Rada ya Rada Syara ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau menjamah hidup kami, baharui kami. Haleluya. Haleluya. Ampun Tuhan, banyak kusta-kusta dalam hidup ini. Ampun, sembuhkan kami. Haleluya. Hanya nama Yesus. Dua kali lagi Bapak Rika Hutahayan berdoa. Haleluya. Hanya nama Yesus. Amin. Hanya nama Yesus. Yes. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepasti. Sekali lagi hanya
sungguh benar-benar baik Tuhan. Amin. Kau sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, ampuni kami Tuhan jika kami sering melakukan kelalaian Bapa. Terlebih lagi Bapa, hamba sendiri Bapa, mujizat yang Engkau berikan kepada hamba tidak hamba sampaikan kepada umat-umat-Mu Tuhan. Ampuni aku Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, jika Engkau tidak campur tangan Ya, atas apa yang terjadi pada aku Tuhan, aku akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Tetapi karena kuasa-Mu Tuhan, sekalipun aku digigit lipan, tetapi aku tidak merasakan sakit. Itu semua hanya karena kebesaran-Mu Tuhan, campur tangan-Mu. Ampuni aku Tuhan Yesus, jika aku menahan apa yang Engkau perintahkan kepadaku. Ampuni aku Bapa-Ku yang baik. Tuhan Yesus, biarlah kiranya di hari-hari yang akan mendatang kami dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini Tuhan, di mana Tuhan kami akan menyaksikan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu kepada setiap umat yang Kau ciptakan Tuhan Yesus. Kau penolong kami. Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Sudah Tuhan tahirkan kami dan pusat perhatian kami hanya pada Yesus. Diberkatilah engkau semua pagi hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.